Mungkin dia juga yang di bawah. Jatuh juga panas pecelep. Mas ngomong bahasa Indonesia aja, banyak yang nggak ngerti. Kasihan yang di bawah, yang di atas juga nggak semua. Iya. Saya mau lidah kabur. Salah mau lah ditantang pisan, sangka aku iki wong ndi. Iya. Biasa rada beres ya. Enggak, kalau yang kayak gitu kok, walaupun bahasa Madura tetap bagaimana kesepakatan kita, kalau ada kabib ataupun mukibib yang naik, kita tanya hukum makruh. Iya, masuk. Itu aja hukum makruh. Ya, masuk. Saya ini sebenarnya ya malah ini untuk mendinginkan, malah dia itu malah manas-manasi. Aku ya wong Madura, kok doain duwe harga diri tambah tantang cara kuno. Ya tak dadeni lembe aku. Ora usah carok bojone Ciayu. Kok ono jadi mundur. Bojone Ciayu. Bojone Ciayu cok carok lah. Gak ono wong critane wong nggonku mundur wong jedhiku. Wong jedhiku dadi. Ini gak dadi. Ya wong jedhiku dadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamandanu iki. Kebuiwa ada Kamandanu iki, kebuiwa iki. Bukan, aku Jupri Pak Yai. Aku Jupri, pemain lama. Jadi aku tadi mohon naik, jadi tekan di bawah itu karena untuk Molibas tadi yang sok jago tadi. Kalau mau dia tandang ke Polonia sini, biarlah aku sikat gitu. Karena aku tak punya ilmu. Berhubung dia naik, apa udah turun, biar aku turun lagi kasih kursi buat orang-orang paling. Mohon maaf Pak Yai ya. Aku izin pamit turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku itu paling gak seneng gayai ya. Wis ngerti lah wong Madura iku jelas ono kabeh wani, cuma yang ngono lek iso iku ngedem-ngedemi. Kalau bisa itu didinginkan agar nggak jadi lagi bentrok seperti ini. Tambah nantang-nantang caro, engko ditantang pisan layu. Tapi gini kok, beberapa jam yang lalu itu di postingannya siapa itu kan viral kan. Jadi komen di dalam semuanya itu yang dari Jakarta itu tanggal 27 mau ngerangsek ke Depok loh. Tanggal 27 mereka ngerangsek ke Depok, itu perlu diwaspadai itu. Di Depok ada acara apa? Depok itu tanggal 27 itu pelantikan PWLS di tempat Haji Romai Rama. Ya. Wah, yo pengamanannya sudah hebat Pak. Kita udah siap-siap kalau karena udah ada kejadian kekerasan. Beda kasusnya dengan yang sebelum kejadian. Nggak apa-apa, dicoba aja. Yang jelas kita lebih waspada saat ini. Nah karena aku kadang-kadang ku kan gak iso ngamuk. Lek wis ono ngono iku aku iso ngamuk. Seperti itu bisa marah. Enggak temenan. Aku kapan aku gak dilek aku. Aku babali tau min ojo nantang-nantang caro. Engko digowokno mbek golonganku kon mati kabeh kok. Lu temenan apa bojo aku. Wong nggonku iku terkenal. Iya kok mate sing ngubur ya pribumi KBP gak teko. Mas Luko. Maksudku iku ojo nantang-nantang caro. Ayolah. Yo orang-orang biasa. Ngono lho. Mas Luko. Sampai naren di Mas Luko. Aku wong Jedhi. Jadi udaran di Mas. Bangkalan. Iki lho apa jenenge? Wisata Kapur lho, Gunung Kapur lho. Oh, ya. Sangkano awak dhewe gak kok ngerti ya. Aku gak bojo. Sing di kok iso Jawa Mas? Sing diburu mbek polisi. Mondok. Oh. Iku lho apa jenenge iku penjegal samudra iku. Iku lah
golonganku kabeh. Renggonku kabeh. Sik Luko, iki nang ngisor ana sing typing si Ale, jarane dukun-dukun ra kebal. Iki Kabib ya ora kebal kok, iki Kabib iki. Wis ta. Gak usah ngomong kebal. Berarti sama ada korban ya berarti ya Syarif? Iya, jadi ada korban. Sama-sama ada korban ya. Ini kalau ada orang seperti Ale itu kan orang yang dibelah itu ya, sebenarnya ketor belah itu sebentar Santri. Jadi orang seperti Ale itu ketika framing kita harus luruskan bahwa ketika bicara kebal, jangankan sekelas dukun ya, ini yang namanya Kabib aja, entek remuk iku. Ayo. Mas gini loh, jangan ngajak-ngajak cara, ayo didinginkan. Wis bolak-balik diomongi, aku sampai nang buka komal ini ayo. Mojo ngajak-ngajak cara. Oke, terima kasih Luko. Ini ada tamu yang mulai tadi tidak mau berbicara. Silakan Sanganjo. Sanganjo, buka mute-mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah baru masuk nah teman-teman ngomong, saya kan tidak enak kalau saya ngomong. Apa? Jadi gini, kemarin kan sudah ada kejadian seperti itu. Tetap kita menggunakan akhlakul karim. Akan tetapi kalau musuh itu kita memakai akhlak yang sudah baik masih mentang-mentang, kita ya harus lebih beringas daripada mereka. Kalau kita menghadapi orang santun, kita lebih santun. Kalau orang itu beringas, kita lebih beringas. Karena kita apapun yang terjadi, kita orang pribumi asli. Siapapun yang merongrong negara kita ini, walaupun itu saudara, itu adalah musuh kita. Kalau bisa kita pakai dengan edukasi yang baik, dengan pendekatan yang baik. Kalau tidak bisa, kalau memang itu harus kita babat, jadi kita babat. Selama ini tidak terselesaikan, terutama orang-orang Bani Ba'alwi, tidak kita selesaikan, tidak akan pernah berhenti. Karena batas waktunya 2030. Kalau saya membaca sejarah Sesubakir sama Sabtu Palon Nonegoro. Jadi 5 tahun ini mau menyelesaikan tuntas atau tidak. Apapun yang terjadi, kejadian ini sudah tidak 2 kali, akan tapi momennya berbeda-beda, indikasinya beda-beda. Artinya bunglon. Di masa lalunya dia dedengkot dan pendiri komunis, tapi sekarang memakai topeng Islamis. Ini yang harus kita waspadai. Apapun yang terjadi, ayo kita merapatkan barisan, memegang tangan demi bangsa dan negara yang tercinta ini. Jangan sampai kita kembali di hadapan Allah menjadi pengkhianat tanah air kita. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Monggo dilanjut, Yai. Oke, selanjutnya santri, silakan santri, waktu dan tempat 3 jam tanpa berhenti. Silakan santri. Santri. Halo. Ya. Buka mute-mu. Oke, Ya, silakan. Yai. Silakan. Oke, terima kasih telah diberikan waktunya. Kalau tadi kan cuma hanya nyamber gledek aja. Ya, silakan. Perlu kita waspadai setiap kegiatan-kegiatan ke depan ketika kita akan mengadakan sebuah pengajian atau apapun yang dihadiri oleh kiai-kiai dari pribumi. Kita harus waspada karena mereka, saya kira juga akan melakukan tindakan yang dikhawatirkan. Mereka akan melakukan tindakan yang tidak kita inginkan. Lalu kemudian saya sangat mengutuk apa yang dilakukan oleh panitia di Pemalang, sehingga ada
unsur FPI kok bisa melakukan sebuah kegiatan. Ada tanda tangan FPI di situ, jelas-jelas sebagai tokoh FPI ditulis di situ. Nah, saya jadi sedikit bertanya di sini, apakah di sana Forkompindanya tidak hidup? Apakah tidak melek dengan undang-undang, ataukah memang disengaja agar terjadi sebuah insiden bentrok tersebut? Seharusnya kalau kita kalau kita merujuk dengan maklumat Kapolri, itu tidak boleh yang namanya FPI melakukan sebuah kegiatan karena sudah menjadi ormas terlarang. HTI, FPI tidak boleh melakukan sebuah kegiatan, baik itu menggunakan logonya, baik itu menggunakan namanya, ataupun dia menggunakan yang serupa dengan terkait dengan FPI. Sekarang bukan FPI, LPI, Laskar Pembela Islam. Kalau dia dulu FPI, Front Pembela Islam. Ini tidak ada perbedaan di sana. Nah, ini menjadi sebuah catatan penting seharusnya bagi penegak hukum, terutama yang terhormat kepada Pak Sigit selaku Kapolri. Tindak tegas, Pak. Arahkan kepada Kapolda, kalau nggak pecat Kapoldanya. Pecat Kapolresnya kalau tidak bisa mengatasi ini. Kalau memberikan izin keramaian, Kapolsek, Kapolresnya harus ada konsolidasi di sana. Jangan sampai kegiatan yang membawa nama FPI atau Rizik Syihab boykot. Jangan sampai ada boleh melakukan kegiatan. Karena apapun ceritanya, ini adalah unsur karena adanya Rizik Syihab melakukan sebuah ceramah di sana. Siapa yang tidak tahu Rizik Syihab? Dia hanya koar-koar, membakar-bakar semangat untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Namanya juga provokator. Siapa yang nggak kenal dengan Rizik Syihab? Itu yang makanya ini menjadi catatan penting. Kami tidak mau ada gap antara anak bangsa ini. Kami sama-sama Muslim, kami sama-sama Islam. Tapi kami jangan diadu oleh kelakuannya kayak si Rizik Syihab dengan si Bahar itu, yang selalu mengatakan hal-hal yang membakar semangat tidak benar. Asah golokmu, asah pedangmu. Kalau kita melihat video-video miris, orang Madura, orang sama-sama pribumi sini bertemu dengan pribumi. Kalau Habib dengan pribumi, saya berangkat nomor 1. Kalau memang betul-betul itu, jangan kita mau diadu domba. Kita harus mempunyai pikiran yang waras, wahai mugibin. Ingatlah, kalau kalian kenapa-kenapa, koid, siapa? Yahya Waloni contohnya. Siapa yang menguburkan? Orang kita pribumi. Gus Auzi contohnya. Siapa yang menguburkan? Orang pribumi. Kalian harus sadar di sana, jangan mau dijadikan sebagai gedibal-gedibalnya itu. Itu yang saya tidak suka gitu loh. Lalu jangan, ya saya tidak memanas-manasi ya, saya tidak memanas-manasi. Udahlah, kalau memang kejadian itu sudah terjadi, ya dijadikan bahan evaluasi agar pemerintah, Forkompinda ataupun yang terkait aparat penegak hukum jangan diberikan izin keramaian. Itu hak daripada penegak hukum, karena dikhawatirkan ketika Najib Rizik Syihab atau Bahar Smith ceramah akan terjadi lagi penolakan-penolakan itu, karena memang tidak ada faedahnya mereka itu ceramah. Mereka hanya menjelek-jelekkan negara, menjelek-jelekkan pemimpin, menjelek-jelekkan bla bla bla. Semua kalau tidak ikut apa yang mereka katakan, dikatakan tidak benar, mengatakan hal-hal yang buruk semuanya. Ini tidak ada faedahnya. Masih banyak ulama-ulama, kiai-kiai kita yang kapasitasnya lebih jauh, pandainya lebih jauh ilmunya. Siapa itu Rizik Syihab? Baca, aduh kacau lah. Apalagi itu si rambut perak itu baca kitab dari sebelah kanan. Aduh kacau. Dari sebelah kiri maksudnya. Apa itu? Aduh. Mungkin itu aja host yang untuk prolog pertama. Terima kasih. Terima kasih santri. Edukasi panjenengan sangat bermanfaat bagi yang di bawah dan bagi bangsa yang besar ini, bangsa yang sangat dihormati di dunia. Kami berikan kepada saudara Luko Joyo untuk memberikan edukasi supaya poin daripada apa yang sampaikan itu
menjadi kecerdasan bangsa biar tidak terdoktrinisasi dan perbudakan mengatasnamakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Silakan Luko Joyo. Waktu dan tempat 3 jam tanpa berhenti. Terima kasih. Wis pikiran itu wis gak iso iki bulat iki iki. Mohon maaf, ya pindah aja ke pertanyaan yang lain ya. Oke, karena Luko Joyo masih teremosi dengan pancingan orang tadi, kami berikan kepada saudara Madras yang ahli tes DNA. Beliau selalu memberikan edukasi bagi teman-teman sampai kami pun tidak pernah tahu tes DNA, akhirnya menjadi tahu. Silakan Kak Madras, berikan edukasimu sebanyak 3 jam berturut-turut tanpa berhenti. Silakan. Ya, saya pengen nyampein pesan aja buat Mukibin. Mohon maaf Yai, aku turun dulu ya nemani anak-anak lihat sepak bola. Dilanjut, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya pengen menyampaikan pesan aja kepada para mukibin yang kebetulan mendengarkan ini, bahwa PWI saat ini sudah terbangun. Saat ini ke depannya kita akan lebih waspada. Kita tidak akan memulai kerusuhan, tapi kita siap apabila terjadi kerusuhan. Kalian juga sebaiknya mempersiapkan diri juga. Kira-kira apa nanti yang bakal terjadi? Demikian dari saya, Yai Anjas. Masya Allah, sangat singkat dan bijaksana. Selanjutnya saudara kami yang bernama Al-Zero. Kami persilakan, silakan. Aku sih ngetik iki. Wes langsung aja. Baik buat teman-teman seperjuangan, saya hanya ingin menyatakan semoga cepat Rizik dan Bahar ditangkap. Terima kasih. Waduh, terima kasih. Selanjutnya kami mohon kepada Khobar untuk memberikan sepatah 2 kata agar menjadi edukasi. Silakan. Terima kasih waktunya. Karena saya tidak pandai berkata-kata dan bernarasi, maka waktunya akan saya serahkan kepada Kiai Wali TikTok. Monggo, dipersilahkan. Properan kabeh. Silakan Kiai Wali TikTok untuk menyampaikan edukasi agar bisa mendapat poin daripada malam ini yang didiskusikan ini. Karena sementara di medsos ramenya tentang haramnya son horak, maka saya akan mengambil tema yang sangat luar biasa. Kenapa kok nasab horak nggak dibahas, tetapi son horak yang dibahas? Padahal kalau kita kaji, nasab horak inilah yang lebih membahayakan. Silakan Wali TikTok, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelum sampai kepada pembahasan tentang nabrek, di bagian sudah ada yang mendengar informasi dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang disampaikan oleh Gus Aziz, di mana beliau menyampaikan terhitung mulai bulan ini sampai dengan batasan yang belum ditentukan, itu beliau sudah tidak bersedia, sekali lagi sudah tidak bersedia manggung diundang ke luar kota, membatasi diri untuk tidak hadir di undangan manapun di luar kota dengan alasan kesibukan beliau dengan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, dan juga ada beberapa PR-PR, karya-karya kitab dan buku yang terkatung-katung ditinggalkan karena sibuk ngurusi umat, bicara tentang nasab dari beberapa kabupaten di Pulau Jawa bahkan luar Jawa. Oleh karena itu mohon untuk dimaklumi bersama.
sehingga kemungkinan nanti dari kota manapun, kabupaten manapun di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa dalam waktu yang belum bisa ditentukan sulit untuk bisa memanggil atau bertemu Kiai Haji Imaduddin Utsman. Namun barusan tadi sore saya komunikasi dengan mertua Gus Aziz, yakni Kiai Haji Yusuf Mubarak, untuk membuat panitia kecil di mana agar ilmunya Kiai Haji Imaduddin, terutama ilmu nasab, tetap bisa ditasarrufkan, bisa dijadikan edukasi. Nanti dalam waktu dekat, tim Kiai Imad akan membentuk panitia kecil atau Kiai Imad langsung yang nanti membentuk panitia kecil untuk memberikan kajian kursus ilmu nasab. Sekali lagi, untuk memberikan kajian ilmu nasab, tempatnya di mana nanti ditentukan oleh tim dan pesertanya nanti diatur lewat kabupaten-kabupaten di pulau mana dulu, apakah Jawa Tengah dulu atau Jawa Timur dulu, nanti dibatasi maksimal 50-60 orang dengan cara diinapkan selama 2 sampai dengan 3 hari. Nanti yang dihadirkan para ustadz, para kiai lebih dahulu yang tentunya tahu tentang baca tulis huruf Arab, sehingga nanti di dalam menyampaikannya lebih mudah, lebih efisien. Terkandung maksud agar keilmuan yang ada pada Kiai Imad tetap bisa didistribusikan kepada halayak walaupun tidak langsung mendatangi ke tempat-tempat masyarakat. Nanti dari kloter pertama 50 orang misalkan diambil dulu dari perwakilan masing-masing kabupaten se-Jawa Timur 2 orang, nanti Malang 2, misalkan Batu 2, Kota Malang 2, nanti Pasuruan berapa, nanti satu tim ke sana berangkat nginep 3 hari, nanti pulang, nanti dari kloter lanjut kloter kedua, ketiga dan seterusnya sampai se-Nusantara. Yang dimaksud nanti kader-kader yang sudah digembleng khusus selama 3 hari 3 malam oleh tim Kiai Imad, itu nanti bisa mendistribusikan ilmunya, memberikan informasi kepada halayak. Dan saya kira ini bukan hanya efisien, tetapi ke depan insya Allah informasi tentang batalnya nasab Ba'alwi, yakni para kabid, itu nanti bisa disampaikan secara kompak, secara serempak. Ini poin pertama. Yang kedua, termasuk diskusi nasab horeg, juga saya sudah membentuk panitia tim yang nanti insya Allah dalam bulan, kalau September Oktober akan bikin forum Bahsul Masail. Kita undang perwakilan dari masing-masing pondok pesantren untuk mengirimkan delegasinya untuk kita bahas bersama diskusi ilmu nasab. Waktunya 1 hari 1 malam, tempat masih kami rahasiakan. Yang jelas nanti judul temanya adalah Forum Bahsul Masail Nasab Habib Ba'lawi, utusan Pondok Pesantren Jawa Madura. Terima kasih, matur nuwun. Oke, terima kasih, itu Mantap ini. terima kasih mantap, dan dapat poinnya bahwa satu-satunya di Indonesia menurut saya yang bisa mengangkat Bahsul Masail tentang kajian ilmu nasab yang dikatakan ilmu nasab horeg itu adalah Bayai Walidikul. Maka kami sebagai pribadi memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk Kiai Syarif, Masya Allah. Selanjutnya tanya jawab apa yang perlu ditanyakan tentang sekitar nasab horeg, monggo kami persilakan kepada teman-teman. Barangkali ada yang mau dipertanyakan atau dari kitab khurafat kami, insya Allah kami tunjukkan datanya. Silakan. Silakan. Oke.
Atau yang di bawah mau naik silakan. Silakan yang di bawah mohon naik kalau mau bertanya. Si nasab khorak. Oh, ini temanya nasab khorak ya? Iya. Oh, maaf ya, saya mundur aja. Oh, ya. Usah tema nggak apa-apa. Bang Agustaf, silakan. Apa yang mau disampaikan? Enggak ada. Kok munggah? Piye to ki? Batsul Masail ini dilakukan oleh para pembesar-pembesar organisasi Islam di Indonesia. Di sana ada PBNU, di sana ada Muhammadiyah. Nah, kenapa ini perlu untuk dibahas? Karena tanpa ada Batsul Masail, maka tidak ada yang namanya keputusan valid yang menjadi rujukan atau menjadi dasar bahwa betul-betul yang namanya kabib-kabib ini rungkat tidak menjadi keturunan zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kami, kok kenapa sudah hampir 4 tahun ini tidak dilakukan sebuah Batsul Masail? Padahal kita ketahui segala persoalan-persoalan yang baik itu di muamalah, nah itu harusnya itu sudah didiskusikan oleh para kiai-kiai yang tergabung di dalam PBNU. Itu menjadi tradisi kita loh. Kenapa kok tidak segera Batsul Masailkan gitu loh? Malah justru membuat sebuah Batsul Masail nasab horok itu tidak dibahas, tapi malah son horok yang dibahas gitu loh. Padahal yang mengkhawatirkan kalau nasab horok ini, wah luar biasa itu. Bisa menggetarkan, bisa memelencengkan, bisa menumbangkan keimanan kita kalau kita melihat apa yang disampaikan nasab horok itu. Apalagi kalau sudah Kiai Anjas itu sudah membuka tentang kitab-kitab hurufat Habib Ba'alwi, aduh, udah kacau lah kacau. Yang bisa terbang lah, bisa nurunin lah rantai-rantai, mungkin rantai yang belum, mungkin rantai babi aja belum diturunkan sama mereka itu. Ya, ini harus dilakukan gitu loh ya, harus dilakukan, nggak boleh enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Oke, kami akan menjawab semaksimal mungkin tentang pertanyaan daripada santri. Kenapa kok ini sampai 4 tahun? Kok tidak dikaji tentang nasab horok? Padahal ini adalah nasab menyangkut nasab mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat tidak mau nasab mulia ini dirusak dengan hanya kepentingan kepribadian, dengan hanya tergila-gila kehormatan, dengan hanya tergila-gila kemuliaan. Ini yang kami tidak mau. Kenapa? Ternyata kami temukan jawabannya, Kang Santri, bahwa ada satu ibarat di dalam kitab saya kasih tahu ini kitabnya ini. Ghayatul Qasdi wal Murad ya. Di dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad dikatakan bahwa ketika perbedaan pendapat dari Abdullah Al-Haddad walaupun 100 imam, maka wajib mengikuti fatwa daripada Abdullah Al-Haddad. Maka dari kajian inilah, dari ibarat inilah mereka takut untuk mengkaji nasab horok, untuk mengkaji Batsul Masail tentang nasab, karena perbandingannya adalah 100 imam. Perbandingannya 100 imam.
bahwa yang mereka menjadi rujukan adalah a'immatul arba, yaitu yang seperti mujtahid mutlak, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Tetapi ketika kami kaji kitab Ghayatul Qasdi wan Murad di halaman 167, ternyata ini alasan yang tepat, mereka tidak mau dan tidak berani. Takut kualat. Aku bisa. Ya, paham ya, saudaraku. Silakan santri, masuk akal apa enggak? Masuk, masuk. Oke, silakan. Silakan Luko, apa yang perlu Anda sanggah tentang ibarat ini? Apakah Anda mempunyai pendapat lain sehingga unek-unek Anda tersimpan sekarang ini? Ya, keluarkan unek-unekmu, wahai Luko Joyo. Buka mute-mu. Itu token listrik amankan dulu, siapa bunyi itu tati.